warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah subuh Masjid Baiti Jannati rahimakumullah. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membuka pintu rahmat dan barakah untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan yang lalu kita berbicara tentang perjalanan Rasulullah menuju Taif yang ditemani oleh siapa? Seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Rasulullah bertemu dengan beberapa tokoh di Taif, tapi ditolak. Tidak hanya ditolak, diejek, dicemooh, bahkan puncaknya masyarakat dikumpulkan, kemudian melempari Rasulullah dengan batu sampai Rasulullah akhirnya berdarah-darah. Akhirnya Rasulullah pergi, dilindungi oleh siapa? Zaid bin Harithah, agar Rasulullah tidak kena batu. Akhirnya Zaidnya yang luka-luka. Sampai Rasulullah ini doa kepada Allah dengan doa yang panjang. Intinya, ya Allah, saya serahkanlah orang Taif ini kepada Engkau. Tetapi di balik penolakan itu, Bapak Ibu, ada harapan. Ada yang terketuk sanubarinya, salah satunya adalah Utbah bin Syaibah. Utbah bin Syaibah saat melihat keadaan Rasulullah, dan memanggil pembantunya. Pembantunya ini bernama Adas. Jenengnya Adas. Agamanya Nasrani. Jadi dari sekian masyarakat Taif yang menolak Rasulullah, ada seorang yang punya pembantu. Orang ini namanya Utbah dan Syaibah, dua bersaudara, punya pembantu namanya Adas. Adas ini agamanya Kristen. Nasrani itu apa? Kristen. Kemudian berkata dia, ambillah satu setandan buah anggur dan serahkan kepada orang itu. Jadi ngomong rewane. Juga buah anggur, ngomong itu sama. Jadi ada yang berbelas kasihan kepada Rasul. Kemudian Adas beranjak menemui beliau, baginda Rasulullah SAW. Nah, tatkala beliau sudah menerima buah anggur itu, kemudian menurunkan tangan memungutnya, beliau bersabda, Bismillah, kemudian memakan dan meminumnya. Jadi pembantunya namanya Adas tadi menyerahkan minuman anggur, oleh Rasulullah diterima. Mau minum, Rasulullah membaca Bismillah agak keras, sehingga Adas ini mendengar Rasulullah baca Bismillah. Apa yang terjadi Bapak-Bapak sekalian? Kata-kata ini tidak pernah diucapkan penduduk sini. Iki apa? Kalimat apa? Bismillah. Ya. Aku belum pernah mendengarkan kalimat yang kau ucapkan ini yang diucapkan oleh orang Taif seperti ini. Jadi jenenge wong gak tahu ngomong
Tapi Rasulullah tidak menjawab. Balik tanya, "Lho jenengan iki pundi? Agama jenengan apa?" Adas menjawab, "Aku adalah seorang Nasrani. Rumahku, asalku adalah Ninawi." Ninawi niku nggih daerah mereka cuma mboten Arab katanya Adas ya. Dan aku berasal dari negeri seorang yang baik, yang soleh. Aku iki teko kampungnya Yunus bin Matta. Kemudian apa yang Tuhan ketahui tentang Yunus bin Matta? Jadi ada tanya kepada Rasulullah, "Sama kenal kali Yunus boten sampeyan?" Kenal lho. Yunus itu sih, Yunus bin Matta. Oh, gini niku asal kula niku. Sama kenal apa? Rasulullah ditanya. Beliau menjawab, "Yunus itu saudara." Wah, kaget orang ini. Beliau adalah seorang nabi yang sama dengan aku. Oh, tambah kaget. Oh, ini ngaku dulure Yunus, ngaku dulure ngaku nabi. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Adas, Bapak Ibu? Adas langsung merengkuh kepala Rasulullah SAW, mencium tangan Rasulullah dan mencium kaki Rasulullah. Keluar orang Nabi temenan ini. Karena orang sini tidak ada yang tahu tentang Yunus bin Matta. Dan saya yakin kalau ada orang itu yang kenal dengan Yunus, berarti dia adalah seorang nabi. Itu benar nabi. Nabi diambungi, dirangkul, tangannya diambung, sikilnya diambung. Jadi ada istilah di dalam Al-Qur'an itu ada, Allah Ta'ala itu pernah menyuruh kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Kemudian semuanya sujud kepada Adam. Yang dimaksud sujud ini apa? Apa sujudnya ini sama dengan sujudnya orang sholat? Boten. Sujudnya ini hormat kepada Adam. Jadi kalau ada perintah sujud kepada Allah itu ta'abudan. Kalau perintah sujud kepada manusia itu ihtiram. Perintah sujud itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Nah, tadi malam itu saya ditunjukkan teman, katanya kalau menghormati orang dengan menunduk itu haram. Iki madhab apa sih wong iki? Wong jenggote dawa, wong putih jenggote, kata sebut jenenge. Kata gandeng. Kalau Ustaz Anang dengan Ustaz Anang ya, mengatakan bahwa kalau ada anak sungkem orang tua haram. Kalau ada murid nunduk kepada gurunya haram. Tidak ada dalilnya ini. Masya Allah. Bodoh, cuma teman-teman itu maksudnya ini. Yang jadi persoalan, video itu diunggah di YouTube. Padahal jelas. Ada sih loh. Ketika mengetahui Rasulullah SAW seorang nabi dan rasul, diambungi, Pak. Sikilnya dicium dan Rasulullah tidak menolak, membiarkan itu. Kurang tak dalile. Sing kurang itu dalile, jadi gak tahu macam dalil. Hormat kepada orang tua bid'ah, hormat kepada guru bid'ah. Nek ana wong tua liwat, dhewe ngeten buku-buku jare haram. Kalau contoh kalau dalile. Sama yang kepada yang kata jalan Pak ini. Ya tiga mobil ya. Mungkin melandai. Adas itu ketika tahu kalau Rasulullah itu seorang nabi, yakin dilengkuh tangan Rasulullah, dicium tangan Rasulullah, cium kaki Rasulullah. Kami waktu di pesantren Bapak Ibu, setoran apal waktu itu sama Bapak Ibu. Santri-santri yang senior itu melakukan hal yang sama. Jadi badai sekolah kiai itu diambung tangannya, sikilnya diambung, dengkul kiai diambung. Katanya itu berlebih-lebihan, tidak ada berlebihan.
mencium tangan Rasulullah, mencium kaki Rasulullah kembali. Dan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana dia menghormati ibunya, dicium tangannya, dicium kakinya, digendong ibunya, dicium semua tubuh ibunya. Wong mengatakan dirinya ulama, mengatakan bungkuk hormat itu haram. Tapi orang komentar Pak di bawah video itu komentar. Mbok sapa sing komentar karo aja ini ulama gendeng ngono. Ya wis wis gendeng lah kok direken. Kayak yang baik wong oasis komentar. Masa mau dulu komentar. Bapak Ibu, ekspresi penghormatan itu begitu. Makanya jangan disamakan sujudnya malaikat kepada Adam dan sujudnya hamba kepada Allah beda. Kalau kita sujud kepada Allah untuk ngawula ibadah, tapi kita hormat sungkem kepada sesama, ihtiraman karena penghormatan. Nah, kalau tidak ada penghormatan seperti itu, bagaimana Pak nilai-nilai akhlak di dalam kehidupan? Ini anak-anak, jadi apa ya Bapak? Masya Allah, orang-orang itu ini anak-anak terus ada orang tua sama. Ya Bapak, kabar Pak? Habis apa sampai Pak? Kan gak enak Bapak ya. Tersebut dibaca dengan saya nopo. Kan enak Pak, diajari apa? Agama ini. Ya, dan agama itu ya akhlak itu Pak. Dan akhlak itu ekspresi tubuh. Makanya tadi orang Jawa itu wencong, bahasanya siji-siji. Ini kayak kodok-kodok ini ya. Kodok-kodok ya. Ya rada tua didik ya. Sampean tekan di tua teman ya. Ini kan begitu ya Pak. Sopan. Jadi ngomong kamu saja dilihat ini posisinya seperti apa, umurnya berapa. Beda dengan Indonesia. Indonesia kamu ya kamu. Kamu dari mana kek? Wong baik yo, kamu. Kakek ini gimana kek? Kamu tadi dicari temannya yo. Kakek ini apa kakek? Tapi ini jawaban Pak. Nah, jenengan dibatasi rencananya jenengan. Sandangan kata-kata itu kan menunjukkan kesopanan. Surabaya nggih Pak, sing paling halus jenengan, isore maneh sampean, isore maneh kon, enten sing pikiran iku riko, peno. Terus sing terakhir itu raimu, dapuramu, lengkap Surabaya. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada anak juragannya, kan juragannya namanya Robi, itu punya anak, itu melihat Adas mencium tangan Nabi, melihat Adas mencium kaki Nabi, kaget Pak anaknya, dan dia mengatakan dan berbisik sama orang lain, dia mengatakan pembantu ini telah dirusak oleh orang ini. Pembantu ini telah dipengaruhi oleh orang ini. Bahasa sekarang, pembantu ini telah dihipnotis oleh orang ini. Kalau menang-menang kayak anggur moro-moro, nganggo tangane moro-moro, ngambung sikil. Bahwa Adas ini adalah seorang Nasrani yang taat. Yang taat itu artinya dia juga membaca kitab suci, dia belajar kitab suci. Yang di dalam kitab suci itu ada keterangan tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman dan dilihatnya dari Rasulullah SAW. Katanya anaknya jerakannya ini pembantu kita rusak. Akhirnya dia datang, celaka kamu. Apa yang telah kamu lakukan? Tanya mereka berdua setelah Adas kembali. Wahai Tuanku, dan Adas menjawab, di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada orang itu. Kenapa ada kamu ditangani wong? Kenal enggak? Dan orang itu orang asing, dia menebar kerusakan. Lapor kamu sikit dengan tangan. Dia menjawab, tidak ada yang paling mulia di muka bumi ini melebihi kemuliaan orang ini. Atas itu namanya hidayah.
sudah lama, Adas menunggu Rasulullah itu sudah lama, baru ketemu itu. Jadi sebenarnya bukan ujuk-ujuk orang-orang nganggur tangan, itu melalui proses yang panjang, melalui ilmu, ya sampai akhirnya ketemu. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada orang ini. Dia telah mengabari sesuatu yang tidak diketahui kecuali seorang nabi. Ada ngomong. Dia telah mengucapkan sesuatu yang orang semuanya tidak mungkin bisa mengucapkan seperti itu kecuali nabi. Tambah ngamuk Pak anaknya. Celaka kamu, wahai Adas. Janganlah sekali-kali dia membuatmu keluar dari agamamu, karena agamamu jauh lebih baik daripada agamanya. Rasulullah SAW keluar dari kebun dalam keadaan murung, sedih, dan hari-harinya teriris menuju Mekah. Setelah berjalan beberapa saat dan tiba di Qornul Manazil. Di Taif itu ada namanya Qornul Manazil yang sekarang terkenal dengan tempat mikot. Jadi mikotnya orang Taif itu Pak ada di Qornul Manazil. Kemarin saya ke sana. Kemudian Allah mengutus Jibril disertai seorang malaikat penjaga gunung yang meminta pendapatnya untuk meratakan al-akhyabaini kepada penduduk itu. Jadi di Taif itu ada dua tempat untuk ambil mikot, tapi jarang didatangi oleh orang Indonesia karena jauh Pak. Jadi perjalanan ke sana 2 jam, PP 2 jam, berarti 4 jam. Satu Al-Qornul Manazil, yang kedua Wadil Muhrim namanya. Sekarang sudah mulai dikunjungi banyak orang. Dulu tidak ada pernah orang ke Taif. Di samping juga jauh jalannya, butuh waktu 4 jam itu kendaraannya saja. Kalau sama keliling-keliling ziarah-ziarah ya sekitar setengah hari lah. Berangkat jam 8 pagi dari Mekah, sampai Mekah lagi jam 5 sore. Kalau minggu kau rumah ini sudah ramai. Ini kan yang umroh di Amerika Pak, Iman betul beliau. Ada masjid namanya Masjid Adas. Jadi rumah akhirnya Adas ini kemudian masuk Islam, bersyahadat, dan kemudian bikin masjid namanya Masjid Adas. Terus ada lagi namanya, kemarin saya katakan pohon yang digunakan Nabi bersandar itu Pak, itu masih ada, namanya dibikin masjid sekarang, namanya Masjid Qub. Ini Masjid Qub. Jadi salah satu destinasi di Taif itu ada makamnya Abdullah bin Abbas, ada Masjid Adas ini, ada Masjid Qub. Masjid Qub itu tempat bersandarnya Nabi SAW dan menangis ketika dilempari batu oleh orang-orang Taif. Ada lagi berkunjung ke Qornul Manazil, berkunjung ke Wadil Muhrim, dan yang keenam ini berkunjung ini zaman gelap Pak, ke kebun yang tumbuh di sana pohon zakum. Apa zakum ini? Pohon neraka. Jadi terus kalau bukan nanti nyoba, cepet dok. Kalau mau duduk ke mobil kalau supir, jangan mendekat. Kalau sama mendekat menyentuh itu, nanti gatal. Dan gatal itu jadi ini gatal dino gak mari. Kalau obat, jadi supir ini kalau wedi ya. Jadi bentuknya itu ya apa nih? Lonjong-lonjong, lonjong-lonjong. Itu jenisnya pohon neraka. Syajaratus zakum. Dan pondok ulo mokso modune. Ojo rokok, mlebu neraka. Diguyoni ngeten. Yo, aku tak latihan mangan rokok ya, mlebu neraka jadi terlatih. Ngawur. Latihan mlebu neraka. Kemudian berkunjung ke pasar
pasar buah itu. Terus ada restoran yang jualan nasi Arab, nasi mandi itu enak luar biasa. Enak luar biasa, larang luar biasa. Yes. Tadi mangan itu emang, tadi mangan larang. Masa tempeng itu 3 juta, kayak limo. Ngelakit gak enak atau Pak? Kayak keseret. Ya Allah, itu kenangan-kenangan Taif. Terus berkunjung ke pabrik minyak wangi terbesar di Saudi, ada di Taif. Itu salah satu destinasinya, berkunjung ke pabrik minyak wangi terbesar di Saudi. Bagaimana cara prosesnya? Dan penjual minyak wangi di Saudi itu marganya marga tertinggi, Pak. Makanya selalu ada Quraisy. Dan Mekah Madinah itu toko-toko minyak wangi top itu belakangnya ada Quraisy. Abdul Somad Al-Quraisy, Abdullah Al-Quraisy. Baik Quraisy betulan minyak wangi. Maka sebagian besar orang Arab yang di Indonesia itu betulan longo wangi. Ngampel itu, oye betulan longo. Inti bahlul bahasa Arab pasaran. Jadi berangkat pagi sampai di Mekah sore. Salah satunya berkunjung kepada Adas ini. Satu-satunya yang masuk Islam. Jadi sakmono kathah mau dijak mlebu Islam kali Rasulullah, ya Adas itu. Itu artinya apa? Nggak sia-sia Rasulullah di sana. 10 hari Bapak Ibu disiksa wong nang kono, nyantol situ. Pembantu bisa sing mlebu Islam. Kudu cerakane. Makanya kalau ada orang mengajak kemudian nyantol situ, itu lumayan ya Mas. Nabi Nuh berapa dakwahnya? Berapa tahun? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan berdakwah alfasanatin 1000 tahun illa khamsin, kecuali kurang 50, benar 950 tahun. Asal dia benar 1000 tahun nih. Memang yang petang dok. Ini sampai namanya awak dewi dakwah 1000 tahun oleh orang petang jadi ini gak dakwah gak patek. Ya tapi itulah Bapak Ibu, memang mereka diutus sebagai Rasul dengan segala resiko. Ada ayat mengatakan ketika Nuh itu sambatan kepada Allah, ya Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya telah mengajak kaum saya ini lailan wa nahara, malam dan siang. Jadi siang malam itu dakwah ngejak wong nangone tauhid. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi ternyata mereka tidak merespon ajakan saya. Boten nurut ya Allah, kecuali lari mereka, semakin jauh, semakin bangkang. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan pada saat kami mengajak mereka itu menutup telinganya. Bener ngrungokno tapi ditutup kupingnya, padahal kenyek ya. Wastaghshaw thiyabahum, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Jadi kelambine di dake raine ngeten seret. Nuh niku nek ceramah ngoten di rumah nang tapi kelambine di dake raine ngeten. Kupingnya ditutup. Wah, itu penghinaan. Lalu kan ceramah kan ono sing teko, Pak, sing teko model kaya ngoten niku. Itu Nabi Nuh. Sehingga Rasulullah SAW pernah juga menyatakan kepada Allah, ya Allah, kalaulah saya 10 hari ditolak oleh orang-orang Taif, bagaimana Nabi Nuh yang 1000 tahun berdakwah hanya mendapatkan 40 orang. Bujune dhewe gak dituturi. Ya.
bojone dhewe niku yo Nabi Nuh niku mboten kena dituturi. Bahkan makanya kalau kita belajar bahwa ada seorang perempuan yang istrinya Nabi tapi durhaka. Siapa itu? Imro'atun Nuh dan Imro'atul Lut. Bojone Nabi Nuh, bojone Nabi Lut. Sama enggak ada bojo wangel tuturan iki sama ini makome Nabi Nuh sama. Makome Nabi Nuh. Wis ana contone, Pak. Nek sing sabar ya kaya Nabi Nuh sampe. Kadang-kadang gak sabar saya ngadepi bojo wangel tuturan. Berhubung karo gantine kok tok ya wis. Iki dicul karo gantine malah bingung ta. Istirahat ae, Pak. Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Zubair bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pernahkah engkau mengalami suatu hari yang lebih berat daripada waktu perang Uhud?" Beliau Rasulullah menjawab, "Aku sudah mendapatkan apa yang pernah kudapatkan dari kaum. Namun yang paling berat adalah saat di Aqabah. Saat itu aku menyeru Ibnu Abdi Ya'lail dan Abdul Kalal, namun dia menolak apa yang dikehendaki. Maka aku pun pergi dengan muka muram dan sedih. Setelah tiba di Kornus Sa'ab yang di sana ada segumpal awan yang melindungi aku, dan aku memandang ke awan itu yang ada bersama dengan malaikat Jibril, dan dia berseru kepadaku, sesungguhnya Allah sudah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan apa yang mereka lakukan terhadapmu, wahai Nabi. Allah telah mengutus seorang malaikat penjaga gunung agar engkau menyuruhnya menurut apapun yang engkau kehendaki. Dari Jibril. Nabi kula niki nggawa malaikat. Niki malaikat niki sing jaga gunung niki. Jenengan kanten ngongkon mawon terserah jenengan. Sampeyan ngongkon apa gunung niki? Malaikat sing jaga gunung niki. Napa gunung niki diangkat ditublekno mriku monggo. Dari Jibril. Napa gunung niki diajurno dhisik terus lemah disiram monggo. Napa terserah jenengan pun. Ditawari kali Allah lan-lanan. Langsung malaikat sing jaga gunung ditekan. Lalu malaikat penjaga gunung itu berseru kepadaku dan mengucapkan salam. Kemudian berkata, "Wahai Muhammad, itu sudah terjadi dan apa yang kau kehendaki. Jika kau menghendaki untuk meratakan Al-Khayabani, tentu aku akan melakukannya." Katanya Jibril, "Ya Rasulullah, tangisanmu sudah didengar oleh Allah. Ya, perjuanganmu sudah diketahui oleh Allah. Apa yang dilakukan kaummu kepadamu sudah diketahui oleh Allah." Ini bahasa Jibril ini sering diomong wong daerah mriki iki, Pak. Konek dilarani ngoten nggih, ngomong kaya Jibril ini. Wis Allah roh kabeh, tenang ae. Allah Maha tahu. Allah tahu tangisanmu. Allah tahu kesusahan dan kesedihanmu. Allah juga tahu siapa yang membuatmu nangis, siapa yang membuatmu sedih. Tenang teman Pak. Sama nanti kono wong napa-napa wis Allah Maha tahu. Cuman masalahnya Nabi kan ditekani penjaga gunung. Awak-awakan gak ditekani itu masalahnya. Kok ditekani kira-kira sebab apa sampai? Dilarani wong terus ana malaikat ngopo teko yo kok Pak sampeyan kepengin tak apakno sing larani sampeyan niku sampeyan pateni temenan sampeyan jungkel-jungkel sampeyan jendol-jendol dasi ngono lho. Masalahnya awak dhewe gak ditawari malaikat masalahnya Pak. Makanya teko. Monggo sampeyan lara ati terus malaikat teko ngoten nggih. Jenengan dilarani wong lah Pak,
nggih malaikat, nggih kula niki dugi mriki diperintahna Allah. Pun saya njaluk napa? Kepengin tak apakno wong niku. Jare sampeyan. Nek saged nggih sampeyan buka cangkeme sampeyan suwek-suwek sedaya. Kula greget tenan wong iki. Jadi Allah itu tahu ya Pak ya. Allah itu tahu. Jadi mengirim malaikat penjaga gunung untuk menawarkan sesuatu kepada Rasulullah agar membalas perilaku orang-orang Taif. Karena apa Pak? Karena Allah tahu Rasulullah tidak mungkin nyuruh itu. Makanya sampai gak ditekani malaikat. Soalnya ngerti ditekani malaikat. Isa-isa ngamuk sampean. Nek sakit malaikat nggih sing nyuarane kula niki sampe jerongkokno nggih sampe mlebu kali nggih duwe kali sampe tekan akan ulo dicakek ulo bisa. Berhubung Nabi itu pasti tidak meminta seperti itu, ditekani malaikat. Ngeten lho Pak. Jadi enten statement niku. Wong niku nek atine mboten enten donyane. Niku malah donyane moro. Nggih. Tapi tiyang niku seneng ambek donya. Malah donyane melayu ngoten. Atine gak seneng donya, donyane moro. Atine seneng donya, malah donyane melayu. Makanya Allah itu mengujinya seperti itu. Mengujinya seperti itu. Rasulullah dibayar Allah dengan gunung emas. Itu pun tidak mau. Ya. Jadi Allah tahu kalau bakal Rasulullah boten purun, makanya kayak dia gunung emas. Nah, coba awak-awakan, karena dia dia jadi senang aja, sik doyan. Ya Allah. Jika engkau menghendaki untuk meratakan ini, aku akan melakukan ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku berharap kepada Allah, Dia yang mengeluarkan dari kalangan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyebutkan sesuatu pun dengannya. Enggak kepingin aku malaikat. Aku hanya kepingin bahwa mereka ini mendapat hidayah, menyembah Allah dan tidak menyebutkan apapun. Doa yang paling terkenal itu apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku ini karena mereka tidak tahu. Dalam jawaban yang disampaikan Rasulullah SAW, nampak sekali akhlak beliau yang sangat menawan dan akhlak yang agung, yang sulit dicontoh dan dicari pembandingnya. Komentarnya pengarang kitab ini mengatakan, gak ono wong model koyo Nabi niku. Sekaya ngoten. Tidak ada yang sabarnya luar biasa, disakiti, dizolimi, kemudian didatangi malaikat yang siap untuk membantu membalaskan sakit hatinya pun tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya karena jiwanya jiwa utusan. Karena jiwa-jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin pendendam ya sekali dari pemimpin Pak. Jadi preman lain di pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa senang dan hatinya tentram ketika mendapat pertolongan ghaib yang diulurkan oleh Allah dari atas 7 langit. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Wadi Nakhlah dan menetap di sana beberapa hari. Di Wadi Nakhlah inilah ada 2 tempat yang sangat strategis sebagai tempat tinggal, karena di sana ada mata air yang cukup besar yang tanahnya subur, namun tidak ada referensi yang bisa membantu tentang tempat ini. Bahkan tempat tersebut dijadikan tempat tinggal bagi beliau. Ini juga kita kunjungi Pak, namanya Wadi Nakhlah kalau kita ziarah ke Taif. Dan kemudian ada peristiwa bagus Pak di sini. Disinilah Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Pak? Ketika
ketika berada di Wadi Nakhlah ini, jin-jin itu semua datang kepada Rasul. Jumlahnya ratusan jin datang kepada Rasulullah. Untuk apa? Jin ini berbaikat masuk Islam. Akhirnya turunlah surat jin di sana yang berbunyi Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ketuanya jin bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kami telah tahu apa yang telah engkau rasakan. Kami juga tahu bagaimana perilaku orang-orang Taif kepadamu yang menolak dakwah. Kami mengajak seluruh warga jin daerah sini untuk datang ke sini dan berbaikat masuk Islam. Sama kata jin itu syahadat atau Islam. Tapi Pak, ditolak menungso, diterima jin. Ini makanya kadang-kadang kalau ngomong tentang imam masjid subuh itu, jamaah didik biasa mawon. Mungkin jamaah menungsane 10, jine 100. Kowe ngerti wae. Wadah jin ini kok. Makanya kalau senang. Tuh, Ustaz, jamaah kok kedhi jowo niku boten. Menungsane kedhi Pak, jine ada. Niru iki kok, Pak. Makanya hiburan. Manusia menolak, jin menerima. Manusia mengolok-olok Rasulullah, jin malah masuk Islam. Dan Rasulullah mulai tersenyum di sana. Bagaimana peristiwa baiatnya jin masuk Islam? Kita ikuti dalam edisi pengajian berikutnya. Penasaran toh? Enak zaman dulu toh? Bapak Ibu, ini kisah inspiratif ya tentang kesabaran Rasulullah dan betapa ikhlasnya Rasulullah semata-mata berdakwah karena Allah, sehingga Rasulullah itu tidak pendam dan bahkan tidak tergiur dengan bagaimana gemerlapnya dunia. Itulah sang pemimpin sejati, sang pemimpin dunia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling boten kalau panjenengan sakit ngambil bu ilmu bu 100%, bu 50% minimal itu ya 1% lah. Apa yang bisa kita ambil dari Nabi? Gak dendam, ya. Walaupun diuji seperti itu tetap istiqomah dakwahnya. Tapi akhir-akhir ternyata dihibur oleh Rasulullah. Bagaimanapun Nabi Muhammad itu manusia biasa, ya ono sedih ini, ya ono susah, maka Rasulullah menghibur dengan datangnya jin. Jadi ada baiat jin itu 2 kali kan. Pertama baiat di Wadi Nakhlah, yang kedua baiat ada di Masjid Jin, Masjid Jin. Masjid Jin saat ini pun kata sebetulnya ya Masjid Jin. Biar kata jamaah Indonesia itu sing senengane mriku. Ya sing anu niku sing senengane nyimpen jin-jin niku kabeh niku nanggone Masjid Jin. Jadi Masjid Kucing, Masjid Jin, terus Nakhlah biasa. Di urutannya ziarah melakukan itu Masjid Kucing, Masjid Jin, Nakhlah. Nakhlah niku napa? Makome Sayyidatina Khadijah kali Sayyidatina Maimunah. Sing tempat iki sakniki enten Mbah Maimun niku sing di makam-makam mriku. Nggih geser ke kidul didik enten pasar. Pasar iki jenenge Pasar Ja'fariyah. Ibu-ibu seneng pasar. Gantine Pasar Seng. Biar nek badhe teng ngene Masjid Kucing iki nggih nglintangi Pasar Seng iki Pak Buwi ya. Terakhir kula menangi di 2006. 2007 tasih enten. 2008 pun dibongkar Pasar Seng. Lah pengganti ini Pasar Seng ini Pasar Ja'fariyah. Sama catet ngene umur sama parane mriku nggih. Tapi nggih sangu. Sangu lah ora pasar. Ngapur sampeyan mriku. Nggih, mangkaten lawan mugi manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a.
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata P pada bulan awal bos. Iya nih mau nggak nih yang kajian itu salah. Kan belum ada tak? Kalau seperti batu Assalamualaikum. Sampun, Bu. Iya.